Masih nyambung yang kemarin kan? Yang kemarin belum selesai. Yang kemarin belum selesai. The light of heart on Ramadan. Light of heart on Ramadan. Hah? Itu. Wah iya. The light of heart on Ramadan. Ya. Itu bang, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah menyelesaikan sholat tarawih. Semoga 3 beberapa hari lagi sholat tarawih akan kita lakukan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan hingga kita dapat menunaikan tarawih dan juga puasa kita. Semoga Allah memberikan kemudahan semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang The Light of Heart Ramadan. Semoga kita semua dapat akan mengambil hikmahnya dan juga dapat menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Insyaallah besok kita akan mulai jam 7. Jam 7 dari sini kita akan mulai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persana. 25. Oke. 25. Saya ngurusin Jakarta dalam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat Isya wa Tarawih Masjid At-Tahir Los Angeles yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Masih tetap semangat? Insya Allah, karena kita sudah berada di precious time in the last 10 of Ramadan, dan kita berharap bahwa setiap detik di akhir-akhir Ramadan, walaupun kita terasa letih, walaupun mungkin kita terasa kondisi tidak seprima di awal-awal Ramadan, namun mudah-mudahan keletihan kita ini berbuah jannah ketika lillah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita akan melanjutkan tentang kajian kita yang sudah disampaikan dari kemarin, The Light of Heart on Ramadan. Bagaimana kita menemukan cahaya daripada hati kita di bulan suci Ramadan. Kenapa sih kok kita penting ngomongin tentang urusan hati? Karena sesungguhnya Rasulullah pernah mengingatkan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging yang kalau dia baik maka akan baiklah seluruhnya, tapi kalau dia buruk maka akan buruklah seluruhnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Maka kita berharap di Ramadan ini kita bisa menemukan hati kita. Sebagaimana ungkapan Imam Al-Ghazali rahimahullah, carilah hatimu di 3 tempat. Yang pertama adalah ketika kita membaca Al-Quran. Tapi kalau kita tidak menemukan
daripada hati kita di saat membaca Al-Quran, maka carilah ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau ternyata sampai di dalam ibadah sholat yang kita lakukan, kita tidak juga menemukan hati kita, maka carilah di tempat yang ketiga di saat berada di majelis zikir. Nah, tapi kalau sudah sampai di 3 tempat ini kita masih belum menemukan hati kita, maka kalau bahasa Imam Al-Ghazali, maka mintalah kepada Allah hati yang baru. Karena jangan sampai pada saat itu hatimu sudah tidak bisa lagi digunakan. Maka inilah pentingnya kenapa kita ingin membahas tentang urusan hati ini. Dan insya Allah memang ciri orang-orang yang beriman adalah diantaranya memiliki getaran rasa di dalam apa yang ia lakukan, apalagi kalau sudah urusannya dengan Allah. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan karakter mereka itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau mereka mengingat Allah, hati mereka itu merasakan ada getaran. Maka insya Allah malam hari ini mudah-mudahan kalau lihat wajah-wajahnya, ini wajah hamba-hamba Allah yang beriman. Yang bahkan kalau lagi berzikir itu insya Allah ada getarannya. Ya, bukan sekedar getaran badan yang sampai kemudian tiba-tiba dahinya menyentuh tempat sujud. Ya. Kalau itu namanya ketiduran. Ya. Maka insya Allah yuk kita bangun malam hari ini sejenak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Ustaz Hans juga sudah mengajarkan ada satu kalimat zikir, dan ada satu kalimat zikir yang insya Allah kalau kita dawamkan di pagi hari, di sore hari, ataupun di waktu di mana kita diberikan kemudahan oleh Allah, maka Allah akan bukakan rezeki-rezeki yang berlimpah. Pengen nggak Bapak Ibu? Pengen rezekinya berlimpah? Yang pengen angkat tangan bilang saya. Alhamdulillah. Maka apa yang akan kita baca, kalimatnya sederhana, yaitu apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. Sahih. Yuk sekarang kita nazamkan, ya, kita bawa zikir ini supaya kita juga menikmati. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Bisa Bapak Ibu? Oke, yuk kita sama-sama ya. 1, 2, 3. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Lagi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Macet. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Sekali lagi. La
bin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka Bapak Ibu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Maka apapun masalah yang hari ini sedang kita hadapi, ketika kita kembalikan kepada Allah, maka insya Allah nggak akan ada apa-apa. Insya Allah akan baik-baik saja. Kenapa? Karena banyak di antara kita, kalau sedang menghadapi masalah, mohon maaf Bapak Ibu, mana biasanya respon yang pertama kali kita lakukan? Kita pikirin apa kita zikirin? Coba-coba. Bapak Ibu punya masalah? Ada masalah? Atau jadi biang masalah? Maka ketika seseorang dapat masalah, menghadapi masalah, mana respon yang pertama kali dilakukan? Mikirin masalah, apa zikirin masalah? Pikirin, betul? Setelah dipikirin, selesai apa enggak? Habis itu dipikirin lagi enggak? Terus selesai lagi enggak masalahnya? Terus mikirin lagi enggak? Itulah sebab kenapa wajahnya lebih senior daripada usia seharusnya. Karena apa? Karena kebanyakan mikirin masalah. Masalah itu bukan untuk kita pikirin, juga bukan untuk kita cariin solusinya, tapi masalah Allah hadirkan untuk kita temukan apa pesan cintanya, sehingga diantaranya jalannya adalah dengan mengingat Allah. Nabi Yunus, Bapak Ibu, ketika berada di dalam perut ikan, masalah apa enggak? Tapi ketika ada di dalam perut ikan, mikirin masalahnya, mikirin solusinya enggak Nabi Yunus? Kalau misalkan mikirin solusinya, misalkan dilihat ada potongan kayu gitu ya, di dalam perut ikan itu, aha, ini ada potongan kayu. Kenapa nggak dicucuk-cucuk aja gitu kan? Supaya ikannya muntah gitu. Tapi kan enggak. Yang dilakukan oleh Nabi Yunus apa? Zikir ke Allah. Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah melainkan Engkau ya Allah. Kenapa Nabi Yunus bilang la ilaha illa anta, Bapak Ibu? Karena Nabi Yunus sadar dia nggak bisa merubah kaumnya selain Allah yang mengizinkannya untuk kaumnya itu berubah. Karena apa? Nabi dan Rasul ada yang tidak bisa merubah anaknya. Nabi siapa? Nabi Nuh. Ada Nabi dan Rasul yang nggak bisa merubah ayahnya, Nabi Ibrahim. Ada Nabi dan Rasul nggak bisa merubah istrinya. Siapa? Ya, Nabi Lut alaihissalam. Bahkan ada Nabi yang nggak bisa merubah pamannya sendiri untuk mengucapkan kalimat syahadatain. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Nah terus kita, Nabi dan Rasul apa yang bisa memastikan merubah orang lain? Makanya Nabi Yunus itu sadar bahwa dia nggak bisa merubah. Karena yang bisa merubah seseorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Rasulullah berdoa kepada Allah agar mengampuni pamannya Abu Thalib, maka turun Quran surat Al-Qasas ayat 56, di mana kemudian Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa merubah orang yang paling kau cintai sekalipun, dan akan tetapi Allah lah yang akan merubah orang yang Allah kehendaki. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah kehendaki untuk berubah lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam konteks berubah lebih baik ini, kita kemarin sudah membahas langkah pertama. Agar kita bisa menemukan cahaya hati kita di Ramadan, start with Ramadan vibes. Nah sekarang kita masuk langkah yang kedua, yaitu apa? Fokus on Ramadan's goal.
agar kita bisa menemukan cahaya hati kita di Ramadan, maka yang perlu kita hadirkan di antaranya adalah bagaimana kita fokus kepada apa yang menjadi tujuan yang Allah berikan kepada kita di dalam berRamadan. Apa tujuannya Bapak Ibu? La'allakum tattaqun. Ini insya Allah ayatnya kalau di awal-awal sering diulang-ulang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka kalau kita lihat fokus di Ramadan kita ini, output ataupun outcome yang diharapkan ketika kita dicelupkan oleh Allah di Ramadan ini, bagaimana kita bisa menjadi hambanya yang semakin bertakwa. Karena tujuan puasa adalah kita menjadi hambanya yang bertakwa. Maka apa yang dimaksud dengan makna takwa di antaranya? Di antaranya adalah seorang yang disebut bertakwa itu selalu terkoneksi hatinya itu dengan Allah. Dia sibuk mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah dan dia akan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang perlu kita upayakan agar apa? Agar kita bisa mencapai derajat kemuliaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ukuran seseorang itu mulia bukan karena tentang banyak hartanya. Karena kalau misalkan orang yang paling banyak hartanya mulia, harusnya Qarun menjadi yang paling mulia, betul nggak? Kalau misalkan orang yang paling apalagi berkuasa, maka harusnya Fir'aun, Namrud, Abroha itu termasuk di antara yang paling mulia. Tapi ternyata justru paling hina. Maka ukuran kemuliaan itu Allah letakkan di dalam derajat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Dan insya Allah yang hadir di sini mudah-mudahan menjadi bagian hamba Allah yang takwa tadi. Kira-kira mana yang lebih bertakwa, yang duduknya nyender apa nggak nyender? Dan apa keutamaan takwa? Banyak keutamaan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar dari segala masalahnya. Karena yang bisa menyelesaikan masalah itu bukan semata-mata kita, betul nggak Bapak? Tapi siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kita? Yang memandu dan memudahkan agar kita terselesaikan jalan keluar dari masalah kita siapa? Allah. Masih ingat yang kemarin? Kalau di tengah masjid kita itu ada genangan air, masalah apa bukan? Maka supaya kemudian nggak muncul masalahnya apa? Kita pel. Tapi sehari kedua ternyata ada lagi, kita pel lagi. Hari ketiga ada airnya lagi. Kira-kira kita pel lagi atau enggak? Yang kita beresin apanya? Dari mana nih sumber air ini bisa ada genangannya? Pasti lihat, oh ternyata atapnya bocor. Maka yang harus diperbaiki apanya dulu? Maka bukan tidak mungkin genangan air itu masalah-masalah dalam hidup kita. Kok kita udah beresin masalah itu ada lagi Ustaz? Oh ini masalahnya nggak selesai-selesai karena ternyata sumber masalahnya bukan di situ. Tapi sumber masalahnya jangan-jangan hubungan kita dengan Allahnya bocor. Maka ini yang perlu kita perbaiki. Maka Allah tidak memerintahkan kita untuk menyelesaikan masalah, tapi Allah memerintahkan kita untuk bertakwa agar Allah berikan jalan keluar dari masalah. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu diberikan jalan keluar daripada segala masalahnya dan mendapatkan rezeki dari arah pintu yang tidak disangka-sangka. Ya, siapa yang nyangka tadi bisa ketemu bakso sama tekwan? Ini ciri orang bertakwa, dia nggak tahu pokoknya. Kalau udah datang ke At-Thahir itu insya Allah pokoknya makanannya pasti adalah yang mengejutkan.
Bahkan pepes aja belum selesai kita selesaikan. Jadi ala kulli hal, kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa bahkan diberikan kemudahan semua urusannya, semakin dicintai oleh Allah, dihapuskan kesalahannya, dilipat gandakan pahalanya, dan insya Allah dia akan didekatkan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pengen di dalam detik-detik akhir Ramadan ini kita kencengin terkait dengan takwa kita. Bagaimana upaya kita agar bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah? Maka insya Allah ada beberapa langkah di beberapa menit ke depan yang mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Dan ini kita ambil diantaranya adalah dalam Quran surah Ali Imran. Sebentar. Kita ambil dalam Quran surah Ali Imran ayatnya 133 sampai dengan 135. Insya Allah ini sudah hafal semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, oke, sudah tahu. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang diperuntukkan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, yaitu yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka siapa orang yang bertakwa? Nih yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu mereka orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Karena kalau dalam urusan kita menginfakkan harta, Bapak Ibu, kira-kira mana yang lebih mudah? Pas lagi lapang apa pas lagi sempit? Atau jangan-jangan dua-duanya susah, Ustaz? Ini masalah. Karena apa? Karena justru ketika kita pengen rezeki kita bertambah, ibarat orang mancing. Ya, ibarat orang mancing. Kalau dia mancingnya di pinggir sungai, umpannya apa Bapak Ibu? Cacing, terus apa lagi? Pelet, ya kan? Nah, paling dapatnya ikannya ikan apa? Ya, ikan cari kecilan ya kan, nggak bisa makan kayu ya. Ya, ikannya ikan-ikan sungai yang kecil-kecil itu. Tapi kalau kita mau mancing ikan, katakanlah tadi ikan yang di tengah laut, ikan-ikan besar, ikan salmon, blue mackerel ataupun yang sejenisnya, kira-kira umpannya apa? Ya, ikan-ikan kecil tadi ya kan. Maka begitu juga kalau kita pengen rezeki kita mendapatkan kelipatan, peningkatan daripada apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya, maka naikin level sedekah kita. Dan justru di saat ketika kita lagi sempit itu, inilah yang akan disebut sebagai daripada sedekah yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dikatakan kebaikan yang paling sempurna itu sebelum kita memberikan apa yang paling kita cintai. Maka tadi ada kotak amal. Kira-kira dimasukkannya sudah yang paling dicintai atau yang dimaui? Kan di dompet itu ada ya kan? Ya ada yang $1 ya kan, kemudian $5, 10, 20, ya 50, 100. Nah kira-kira yang paling dicintai yang mana? Nah terus yang dimasukin yang mana? Boleh dibuka kita lihat ya kan? Apakah itu yang dimasukkan sudah yang paling dicintai ya? Makanya kenapa? Ya, kita itu kadang-kadang salah menempatkan urutan pengeluaran, betul apa enggak? Kalau kita belajar dalam Islamic Financial Planning, maka urutan pengeluaran yang paling pertama di atas itu adalah sedekah dulu. Nah, habis sedekah baru cicilan, kalau kita punya cicilan yang belum selesai. Habis itu baru saving. Baru yang terakhir itu adalah shopping. Tapi kebanyakan kita urutannya kayak gini, apa yang dari bawah dulu? Ya, shopping dulu ya, Masya Allah. Tapi memang kan kemarin sudah kita bilang, ya kan? Kita sudah bilang, ya seorang wanita itu hobinya 3, ya kan? Ngemil, terus apa lagi? Ngemol, sama ngomel, Masya Allah. Ya, kan? Ya.
Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan lagi di kesempatan kita bisa bersedekah yang kemudian nilainya bisa lebih mulia daripada 1000 bulan. Ya, apalagi kita sudah mendekati akhir yang belum bayar zakat, tunaikan zakatnya. Ya, kenapa? Karena jangan sampai kita mepet-mepet waktunya itu. Jangan sampai kita bahasanya itu sudah baru pas sebentar lagi imam ataupun khatib naik mimbar baru kemudian bayar zakat. Nanti bukan masalah nggak diterimanya, cuman distribusinya itu memerlukan waktu. Karena output dari zakat fitrah khususnya itu adalah agar orang-orang miskin, orang-orang fakir itu mereka bisa menikmati berhari raya. Nah, jadi kalau kita kemudian baru bayar di hari Idul Fitri, maka kapan mau didistribusikan? Maka insya Allah yang hari ini belum menyelesaikan zakat fitrinya, mudah-mudahan bisa terselesaikan. Amin. Ya, apalagi kalau zakat fitrah itu sebetulnya nggak besar-besar amat. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan, ini adalah pembuktian komitmen kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah tingkatkan takwa dengan infak dan sedekah. Yang kedua apa? Sahih. Wal kazimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Yaitu bagaimana kemudian wal kazimin al-ghayz, yang dia kemudian mampu mengelola kemarahannya. Karena orang kalau lagi marah itu paling enak ngapain Bapak Ibu? Melampiaskan apa nahan? Ada nggak orang lagi marah itu kemudian bahasanya ya nggak pengen melampiaskan, ada nggak? Ada, yaitu orang bertakwa ini. Kenapa? Karena dalam ungkapan Sayyidina Umar Ibn Khattab dikatakan, aku mencari keberkahan dari sebagian besar pintu-pintu rezeki dan tidaklah kutemukan keberkahan itu selain daripada sabar. Ya, kita kemarin udah belajar dari Sayyidina Umar, dia omelin istrinya, bukan diam, sabar. Ya, artinya bagaimana kan gini, Sayyidina Umar ini kan Masya Allah ya. Kalau Sayyidina Umar jalan di satu jalan, kemudian setan berada di jalan yang sama yang akan dilalui oleh Umar, maka pertanyaannya, apa yang akan terjadi sama setan itu? Ya, dia akan menghindar dari jalan yang akan dilalui oleh Umar. Kan beda sama kita. Kalau kita jalan di satu jalan, dan setan itu di jalan di mana kita akan lewat jalan itu, kira-kira apa yang terjadi? Ternyata bukan mungkin saling berangkulan. Bro, gimana kabarnya? Bapak Ibu, ini menarik. Kenapa? Karena Sayyidina Umar emak ketika dia bahasanya bahkan setan aja takut sama dia. Kalau kita kan kebanyakan takut sama setan. Ini setan takut sama Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar diomelin istrinya dia. Masya Allah. Ya. Maka jangan sampai ini hari ini habis Ustadz, emang dia doang yang bisa marah. Ya kan? Saya juga bisa marah. Ya. Jadi Ustadz mau tahu bagaimana rasanya marah. Ya kalau ada orang kayak gitu saya tinggal bilang tanya, ya kan? Bapak nanya, kenapa bertanya-tanya? Jadi kenapa kita katakan mengelola marah ini adalah karakternya orang takwa? Maka kata Nabi, orang kuat itu bukan yang sekedar dia bisa mengalahkan lawannya ketika beradu fisik. Tapi orang yang kuat itu adalah yang ketika dia bisa menahan marahnya, ketika dia bisa melampiaskan marah itu. Bahkan kalau anak-anak kita itu diajarkan hadisnya, la taghdab walakal jannah, jangan marah, maka hadiahnya surga. Maka oleh karena itu, gimana cara kita mengelola marah? Di antaranya perlu kita sadar, marah itu efeknya nggak bagus, betul apa enggak? Kecuali marahnya itu terhadap apa-apa yang memang bersifat kemungkaran, yang Allah larang, maka itu boleh kita marah. Tapi kalau kita marahnya itu cuma karena ego kita kesenggol, karena kita mungkin kurang diuwongi, kalau kata orang Jawa ya, kurang diorangi, wah bahasanya dikit-dikit marah terus. Sensing, Masya Allah. Biasanya yang sensing ini bapak-bapak apa ibu-ibu? Oh bapak gitu ya. Kalau kata bapak-bapak siapa Pak? Ibu-ibu. Kalau kata ibu-ibu? Ya wajar ini. Berarti ini apa? Belum sampai level takwa kayaknya.
Karena kalau sudah sampai di level takwa itu, dia nggak akan berhenti sampai di sini, tapi dia akan muncul bahwa sadar kalau marah itu nggak baik, maka yang dia ingin hadirkan adalah loving kindness, kebaikan cinta, sehingga levelnya itu adalah naik satu satu tingkat berikutnya itu apa? Wal afina anin nas. Dia mampu memaafkan kesalahan dari manusia. Ada almarhum wali kota Bandung ya, waktu itu Mang Odet, mungkin pernah dengar Bapak Ibu ya. Dan ketika beliau setelah wafat itu, ada kebiasaan beliau yang di-reveal oleh istrinya. Bahwa sebelum hari di mana beliau wafat, itu Mang Odet itu kalau ketemu dengan istrinya pagi itu berpelukan. Berpelukannya bilang gini, maafin Abi Yami, kalau Abi mungkin ada hal-hal yang nggak bagus, yang belum bisa memberikan Umi yang terbaik. Tapi Abi ridho dengan apapun yang Umi lakukan. Dijawab sama istrinya. Ya, Umi juga maafin Umi ya, Bi. Dan hari itu mereka awali dengan kondisi lapang dada. Makanya begitu kemudian almarhum itu wafat, ya istrinya merasa ini bukan sesuatu beban yang berat. Kenapa? Karena beliau sudah memaafkan. Nah, cuma saya pengen nanya, kalau Bapak Ibu, kalau pagi-pagi biasa berpelukan? Nah, jadi mulai besok pagi coba tolong berpelukan, ya kan? Jangan Teletubbies saja yang bisa berpelukan, ya kan? Suami istri juga, Bu, Pak. Ada satu istilah itu hormon apa namanya itu ya, yang membangkitkan happiness di dalam sel-sel saraf kita. Itu salah satunya Allah hadirkan ketika suami istri itu saling berpelukan. Tapi pastikan kalau yang strumnya masih tinggi berpelukannya sebelum azan subuh, ya kan? Ya, karena kalau sudah azan subuh nanti khawatir kepada yang lain. Kenapa? Karena ketika berpelukan itulah ada ketenangan. Ingat bahwa nikah itu bukan tentang cinta, tapi bagaimana mengawalinya dengan hadir ketenangan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi yang pertama tenang dulu. Kalau orang sudah tenang, mencintai itu enak. Kalau sudah cinta itu kemudian hadir, yang hadir berikutnya rahmah, kasih sayang. Maka memaafkan ini adalah merupakan salah satu perilaku dari hamba Allah yang bertakwa. Maka kita kayak lebaran besok. Kita kan memang sayangnya membudayakannya apa? Minal aidin wal faizin, mohon maaf. Nah, ini jaga sembung naik Gojek. Ya, sebenarnya kalau secara artinya nggak nyambung, tapi ini sudah jadi tradisi, tahniah yang menjadi tradisi. Padahal kalau kita lihat kembali kepada budaya Rasulullah beserta para sahabat, ungkapan yang paling sederhana apa? Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Kalau kita mau pakai minta maaf, justru kalimatnya bukan minta maaf. Saya memaafkan apa yang menjadi kesalahan. Tapi kan kalau orang Indonesia dibilang gitu, emang aneh, salah apa emang antum? Ini yang jadi masalah ya. Makanya yang bisa yang kita lakukan ini, mana yang lebih berat? Minta maaf atau memaafkan? Minta maaf atau memaafkan? Saya nggak nabi minta izin ya, ini lain lagi bahasanya. Minta maaf atau memaafkan? Mana lebih berat? Memaafkan lebih berat, betul? Kenapa? Karena kalau minta maaf itu siapa aja bisa. Handphone kita kuotanya habis, mohon maaf, pulsa Anda habis ya. Masukin kartu kita ke ATM, mohon maaf saldo Anda tidak cukup ya. Itu mesin ATM aja bisa minta maaf. Tapi yang bisa memaafkan itu adalah hamba Allah yang bertakwa. Makanya orang-orang yang bertakwa itu mudah. Dia nggak apa istilahnya, bawa perasaan. Kalau misalkan disakiti sama orang. Ingat rumusnya 2L 2I, udah dibahas ya. Nah, jadi itu yang perlu kita lakukan. Lupakan keburukan orang, ingat kebaikan orang. Lupakan kebaikan diri, ingat keburukan diri. Itu. Maka kalau kita bisa lakukan itu, insya Allah hidup kita jauh lebih tenang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan yang keempat itu adalah dia akan berbuat baik. Makanya ada slogan yang selalu kita bawa itu, jangan pernah bosan jadi orang baik. Kalau ada kesempatan kebaikan, ikut. Kalau terlambat, nyusul. Karena apa? Karena orang-orang yang dia senang berbuat baik itu dekat dengan rahmat Allah.
Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Bahkan kita bisa mulai hari ini. Mau nggak Bapak Ibu kita belajar berbuat baik? Mau? Bener mau? Yang mau angkat tangan bilang saya. Oke. Siap ya? Kalau gitu coba angkat kedua tangannya Bapak Ibu. Angkat kedua tangannya. Kita latihan napas-napas dulu boleh? Latihan napas-napas dulu boleh? Boleh. Jadi kita tarik nafas, angkat kedua tangan, tarik, kemudian tahan, lepaskan. Nah, supaya enak, tarik nafasnya sambil ucapkan Ya Allah dalam hati, kemudian tahan, begitu kemudian turunkan, ucapkan Alhamdulillah. Bisa? Oke, kita coba. 1, 2, 3, tarik nafas. Ya Allah, tahan. Kemudian lepaskan. Alhamdulillah. Sekali lagi, tarik nafas. Ya Allah. Sekarang tahan, belok kanan gerak. Belok kanan, belok kanan, belok kanan, belok kanan. Letakkan tangan kita di pundak belakang rekan yang ada di depan kita. Ya. Badannya geser ya. Jangan tangannya doang ya. Geser, pasis, geser, pasis. Nah, gitu. Pegang pundaknya. Nah, apa yang akan dilakukan? Kita akan kasih hadiah kebaikan kepada orang yang ada di depan kita dengan pijatan terbaik. Ya. Oke, sekarang silakan berikan pijatan terbaik. Ya, pundaknya dipijat-pijat. Bapak Ibu, ini kelihatan kecil tapi bermanfaat insya Allah. Silakan terus. Ya, oke, remas. Bang Mugi, ikutan ya kan? Ya, geser. Depannya. Oke, Masya Allah, ya. Sekarang pakai gerakan kampak. Atas, bawah, kiri, kanan, gitu. Kasih hujan rintik-rintik. Ya, Masya Allah, hujan rintik-rintik. Jangan lupa kasih cakar kucingnya. Ya, Masya Allah. Kasih angin sepoi-sepoi. Ya. Enak gak Bapak Ibu? Kalau enak balik. Ya, gantian. Sekarang pijat. Abah Najib dipijat. Alhamdulillah. Kampak. Jangan lupa kasih kampaknya. Wah, pasis 2 orang nih yang luar biasa kalau Sultan ya kan. Hujan rintik-rintik. Alhamdulillah, Masya Allah. Kasih cakar kucingnya. Jangan lupa angin sepoi-sepoi. Ya. Dan terakhir berikan kejutan di bagian pinggangnya. Gimana, enak Bapak Ibu? Kalau enak ucapkan terima kasih kepada kiri dan kanannya, ya kan? Ya, ucapkan terima kasih. Kalau perlu minta nomor HP-nya, ya kan? Ternyata mungkin berbakat gitu. Alhamdulillah. Pengajian apa praktis pijat? Bu, Pak, ngaji itu ilmunya. Tapi kalau kita di dalamnya praktek, setelah ini kan begitu nanti Bapak Ibu yang nggak itikaf pulang, maka tolong praktekkan bersama pasangan. Karena ilmu yang penting itu diamalkan. Sepakat? Nah, jadi insya Allah ini bagian kecil. Kadang-kadang kita melihat kebaikan itu dalam kacamata yang besar. Padahal kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan sekecil apapun itu adalah sedekah. Maka insya Allah mungkin ada di antara tadi Bapak Ibu jamaah yang tadi drivingnya jauh ke sini. Alhamdulillah begitu dipijit gitu agak longgar sedikit lah, ya kan? Yang mungkin tadi sudah capek masak, begitu ini Masya Allah. Insya Allah. Baik, maka ini adalah yang keempat dan yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan takwa adalah di dalam ayat 135-nya bertaubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Intinya di dalam ayat 135 itu kita bertaubat kepada Allah. Ya, karena kalau kita bertaubat, insya Allah kita bisa berpeluang diampuni dosa-dosa kita, dimasukkan ke dalam surga. Karena setiap kita nggak ada yang nggak punya dosa. Kullu bnu Adam khata wa khairul khata'ina at-tawabun. Setiap anak Bani Adam itu pernah punya dosa, tapi sebaik-baik mereka adalah yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang perlu kita bangun. 5 kiat di dalam meningkatkan takwa, dan ini yang kita sebut dengan istilah the law of projection. Apa yang muncul di layar, maka itu apa yang ada di dalam laptop. Maka begitu juga apa yang hadir di dalam perilaku keseharian kita, itu adalah apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Maka 5 kiat dalam meningkatkan takwa itu, yang pertama tadi apa? Infak dan sedekah. Yang kedua apa? Mengendalikan amarah. Yang ketiga apa? Ketika dia bisa memaafkan. Yang keempat, dia senang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan yang kelima, dia bertaubat. Itu yang kita install di dalam hati kita. Sehingga kemudian ketika tampilannya keluar, maka inilah daripada tampilan takwa. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa menghadirkan daripada tampilan takwa di dalam hidup kita, mencapai derajat takwa di akhir Ramadan kita, dan diinaugurasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi kelompok hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan di Ramadan ini hidupkan amaliyah-amaliyah, baik tilawah, infak, sedekah, sholat sunnah, zikir dan doa, serta mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan di masjid yang kita cintai ini. Insya Allah disinilah yang nanti akan mendorong kita untuk kemudian mengetahui tentang apa yang menjadi peta keberhasilan daripada Ramadan. Insya Allah ini akan kita bahas besok sore. Mudah-mudahan setelah itu nanti kita akan membahas, ada temanya Move Up Your Life, Quranic and Sunnah Inspiration for Life. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kajian mengikuti sampai dengan akhir Ramadan kita, sehingga kita bisa moving up from mu'min menuju muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sepertinya tidak ada tanya jawab ya? Atau ada tanya jawab? Ada yang mau nanya? Ya, bentar, enggak saya bilang kamu nanya, kamu bertanya-tanya, enggak, insya Allah. Sudah cukup jelas? Hai, kalau sudah cukup jelas mungkin ada pengumuman dari pengurus. Saya cukupkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.